Sejak diumumkannya judul film Godzilla x Kong Supernova, banyak sekali teori yang beredar di jagat maya. Bukan hanya teori seputar Space Godzilla yang akan muncul sebagai musuh utama, namun juga berbagai teori tentang apa yang akan terjadi pada kedua Titan Alpha penjaga bumi, yaitu Godzilla dan juga Kong. So, di video kali ini, kita akan membahas beberapa teori yang menarik yang telah beredar berdasarkan petunjuk dari judul yang akan tayang di tahun 2027 mendatang. Godzilla x Kong Supernova dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 26 Maret tahun 2027. Ini merupakan film ketiga yang menampilkan Godzilla dan Kong sebagai pemeran utamanya. Tidak ada informasi yang tersedia tentang bagaimana plot cerita film tersebut akan terjadi. Namun beberapa teori ini kemungkinan bisa muncul di dalam filmnya nanti. Yang pertama, Godzilla x Kong Supernova bakal memperkenalkan Space Godzilla. Ketika judul film ini diumumkan, para fans Godzilla mulai menyebarkan teori bahwa Godzilla x Kong Supernova adalah sebuah referensi untuk menunjukkan kedatangan Space Godzilla, sosok Godzilla yang sangat kuat yang lahir ketika beberapa sel Godzilla masuk ke lubang hitam dan menyatu dengan organisme kristal. Secara umum, Space Godzilla sering dianggap sebagai salah satu musuh yang terkuat yang pernah dihadapi Godzilla di film klasiknya. Dan kalau Space Godzilla adalah karakter musuh yang baru yang bakal muncul, maka Titan itu akan menjadi ancaman serius bagi planet bumi. Beberapa aktor dan juga whistleblower yang terkait dengan Supernova memang telah sedikit memberikan bocoran dengan menyertakan emoji yang terkait dengan luar angkasa di beberapa postingan Instagram yang berhubungan dengan peran mereka dalam film tersebut, yang mana hal itu tentunya semakin memicu berbagai macam spekulasi. Namun, ada juga teori alternatif yang menyatakan bahwa judul film tersebut sebenarnya merujuk ke karakter Gigan, bukan Space Godzilla. Gigan merupakan cyborg luar angkasa yang juga secara kasat mata sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan kepada para penggemar. Tapi sekali lagi, tanpa adanya detail plot yang tersedia, Space Godzilla ataupun Gigan sampai sekarang adalah sosok yang paling mungkin dimunculkan sebagai karakter penjahatnya. Nah, teori yang kedua adalah ceritanya nanti akan berfokus pada sejarah Godzilla. Film sebelumnya, Godzilla vs. Kong dan juga Godzilla x Kong The New Empire memang menampilkan Godzilla dan Kong sebagai pemeran utama. Tetapi di balik dua film tadi, sebenarnya itu adalah film yang dibuat untuk menceritakan kisah dan sejarahnya Kong. Godzilla vs. Kong memperkenalkan Hollow Earth dan juga sedikit informasi tentang perang Titan. Sementara The New Empire lebih berfokus pada sejarah spesies Kong, serta menampilkan para kera besar lainnya sebagai penjahat utamanya. Para penggemar Godzilla pada saat itu merasa sangat kecewa dengan kurangnya fokus pada narasi tentang sejarah Godzilla. Bahkan itu juga sudah dimulai sejak film Godzilla King of the Monsters. Nah, sejauh ini kita hanya mendapatkan cuplikan sejarah Godzilla di Monsterverse hanya dalam konteks musuh-musuhnya. Atau mungkin kita bisa menemukannya lewat series, komik, dan novelnya. Itu pun hanya sedikit. Kita memang tahu, dia ini pernah bertarung melawan Ghidorah di masa lalu. Terus dia juga bertanggung jawab atas terkurungnya Scar King dan antek-anteknya. Dan juga narasi teori tentang spesiesnya yang mungkin pernah terlihat di pertempuran besar dengan leluhur Kong. Nah, di film terbarunya ini, kita semua tentunya berharap akan mendapatkan beberapa detail yang lebih dalam lagi. Contohnya tentang umur panjangnya dan asal-usul Godzilla yang sebenarnya. Belum lagi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan spesies Godzilla yang lain. Termasuk juga mengapa dia memiliki hubungan simbiosis dengan Mothra. Yang ketiga, teori tentang adanya Godzilla Junior atau anak Godzilla. Jika kita flashback ke film klasiknya yang berjudul Godzilla vs. Space Godzilla, salah satu poin dari plot utamanya adalah bagaimana Space Godzilla melakukan penculikan dan memenjarakan keturunan Godzilla yang dikenal sebagai Godzilla Junior. Pertanyaannya, apakah Supernova akan memperkenalkan putra Godzilla seperti halnya The New Empire yang memperkenalkan Zuko sebagai penerus masa depan Kong? Mungkin aja, karena sampai sekarang Monsterverse tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda yang akan mengakhiri eranya. Jadi, besar kemungkinan kalau Legendary memang sedang menyiapkan generasi lain untuk mengambil alih peran Godzilla dan juga Kong, yang mana hal ini juga akan secara otomatis menjadikan film tersebut berpusat kembali pada Godzilla.
Atau sebenarnya Godzilla Junior memang sudah ada dalam bentuk Godzilla yang kita kenal sekarang, seperti teori yang ada di video yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, teori yang keempat, yaitu tentang adanya Titan yang akan mati. Jika kita melihat satu sosok karakter yang mati dalam suatu film, tentunya itu akan menaikkan emosi penontonnya secara drastis. Entah itu dampaknya akan sangat positif atau enggak, tapi yang pasti hal tersebut merupakan suatu lonjakan besar yang sangat dibutuhkan oleh Monsterverse sekarang ini. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan respon penonton selain dengan mematikan penjahat baru ataupun karakter jagoannya. Dan salah satu metode termudah untuk melakukannya adalah membunuh salah satu Titan utama. Beberapa teori tentang itu mulai bertebaran. Ada yang bilang bahwa Kong adalah kandidatnya karena sudah ada penerusnya, yaitu Zuko. Dan ada juga teori yang menyebutkan bahwa sudah waktunya bagi Godzilla untuk mengakhiri dominasinya. Namun di antara kedua teori tadi, ada satu teori menarik yang mengatakan bahwa Shimu akan menjadi korbannya. Alasannya karena sebagai Titan terkuat di bumi selain Godzilla, Shimu akan menjadi senjata atau sekutu yang terlalu berbahaya. Jadi untuk mempertimbangkan hal itu, maka Monsterverse bisa memusnahkan Shimu lebih awal ketimbang harus berjudi dengan mempertaruhkan nama besar Godzilla ataupun Kong. Nah, teori yang terakhir dan juga cukup populer digaungkan adalah kemunculan organisasi G-Force. Foto-foto yang udah beredar di internet menunjukkan bagian dari proses produksi Supernova yang memperlihatkan karakter yang akan diperankan oleh Matthew Modine yang tampak sedang memakai semacam seragam yang menampilkan logo yang sangat mirip dengan logo G-Force dari film klasik Godzilla. G-Force sendiri merupakan organisasi militer gabungan yang berbasis di Jepang sebagai pusat penanggulangan dari segala ancaman yang dilakukan oleh Godzilla. Gua kurang tahu ya kenapa nama G-Force muncul hanya karena logonya mirip. Tapi jika memang benar, maka ini akan sesuai dengan bocoran yang juga pernah kita bahas, di mana Monarch bakal berhadapan dengan organisasi baru yang tujuannya berbanding terbalik dengan apa yang selama ini dikerjakan oleh Monarch. Teori ini sebenarnya juga cukup masuk akal mengingat daftar pemain manusia yang terus bertambah, yang mana hal itu tentu aja bisa membantu meningkatkan cerita dari sisi manusianya, yang sekarang sudah mulai berkurang di Monsterverse. So, dari semua teori yang tadi, mana yang menurut kalian paling masuk akal untuk bisa masuk di dalam film Godzilla X Kong Supernova? Kalau gitu, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.